Pengorbanan Tuhan itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sungguh besar dan indah. Sungguh sempurna untuk kita semua. Oh, kemanakah aku dapat pergi, Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Katakan kau sahabat dan kau dekat, Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Yesus namanya, amin. Amin. Haleluya, mari kita mau bertepuk tangan Tuhan kita. Kami mau mengangkat tinggi pagi kami, Tuhan, menyerahkan kemenangan kami di dalam Tuhan. Angkatlah tinggi, angkatlah tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya. Apa? Kemenangannya.
siapa di sini percaya Yesus kita adalah Tuhan yang ajaib? Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Hanya Dia yang ajaib. Ajaib betul. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Sangat jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Hanya Kau yang persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh duduk. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan menyanyikan satu lagu ya, judulnya ini Raise a Hallelujah. Raise a Hallelujah, naikkan pujian Haleluya. Ya, sedikit cerita ya, latar belakang dari lagu ini itu ada seorang bayi dari jemaat pengarang lagu. Dia diagnosis penyakit yang mematikan.
dia sampai ke UGD dan dia hampir meninggal gitu. Dokter bilang dia nggak akan melewati malam ini seperti itu. Kemudian mereka berdoa bersama-sama berusaha melawan ketakutan ini. Dan Tuhan jawabannya, pujilah aku. Cara untuk mengatasi ketakutan mereka adalah untuk memuji Dia. Saat ini jemaah sekalian, bagi yang mempunyai beban, mempunyai masalah, sedang menghadapi tantangan yang cukup berat, membuat seperti raksasa ketidakpercayaan itu ada di depan. Mari kita kalahkan bersama-sama dengan memuji Yesus Sang Raja. Amin. Amin. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. Yes, Lord. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. Weapon is a melody, God. I raise a hallelujah. Heaven comes and fight for me. So I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope is arise. Death is defeated, the King is alive. Sama-sama. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Oh, fear you lost your hold on me. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar.
louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. The heaven comes Sing a to little fight louder. for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. My enemy unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. From the ashes, moving around, that is defeated. The King is Mari jemaat ini kasih Tuhan. Kita sembah Dia. Kita naikkan pujian-pujian kita. Kita kuatkan iman kita. Kita bakar spirit roh api Allah yang ada di dalam diri kita. Untuk bisa menyala-nyala memuji Tuhan, mengalahkan setiap ketakutan, mengalahkan setiap ketidakpercayaan itu. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope is arise. That is defeated.
Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah buat kami semuanya, bila Roh Kudus berkuasa bekerja, dan kami datang, pasti ketika kami pulang ada sesuatu hal yang berbeda. Roh Kudus mengertikan kepada kami setiap firman yang Engkau sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua percaya, katakan sama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tetap berdiri. Tetap berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan terima kasih untuk pelayanan anak-anak kita. Sama-sama katakan ya, terima kasih ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lebih keras 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, silakan duduk. Makasih ya Jo. Wah, Moses sudah besar sekali. Udah enggak balik Malaysia? Udah. Waduh, makasih pelayanannya ya. Nih, makasih ya semua Taufik, teman-teman semuanya. Noni, makasih buat pelayanannya. Ini aset gereja kita, aset kerajaan Allah yang dititipkan Tuhan untuk melayani di tempat ini. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Makasih ya Nyo, non, makasih semuanya. Apa kabar sedulur, sugeng siang ya. Selamat siang, Tuhan menyertai kita semuanya. Nah sedulur, di ibadah yang pertama tadi kita sudah sama-sama belajar tentang salah fokus. Dalam hal ini adalah tentang keinginan. Ya, tadi di ibadah raya yang pertama. Jadi dulur nanti bisa diulang kembali, disetel kembali melalui YouTube. Di sini ada teman saya Agung datang dari jauh juga. Tuhan berkati, makasih Agung. Nah, sedulur bisa disetel lagi ya. Bisa direnungkan lagi tentang tema khotbah yang pertama, yaitu salah fokus. Dalam hal ini adalah keinginan. Tadi di ibadah raya yang pertama. Nah, ibadah raya yang kedua masih tentang salah fokus, tetapi dalam hal ini adalah salah fokus tentang Roh Kudus. Sekali lagi, yang pertama tadi salah fokus tentang keinginan, yang kedua kita akan sama-sama, kita bersama akan belajar tentang salah fokus di dalam memengertikan Roh Kudus ini. Di ibadah raya yang kedua ya. Nah sedulur yang dikasih Tuhan, bisa tolong ditambahin dikit Pak De, makasih. Sedulur, hari ini kita juga sama-sama boleh merayakan kemarin hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Kemudian ini berarti sudah hari yang keempat tentang hari pencurahan Roh Kudus. Jadi di ibadah rua izinkan saya untuk berbicara tentang salah fokus tentang Roh Kudus ini. Nah, kalau kita membaca bagian di dalam Alkitab, terkhususnya di dalam Yohanes ya 12, 13, 14, 16, di situ Yesus menyiratkan sesuatu perkataan yang sangat penting sekali. Bahwa dia menjanjikan penghibur itu. Dia menjanjikan penolong itu. Dia menjanjikan pengantara itu. Ya. Dia menjanjikan advokat. Nah, di dalam bahasa King James seringkali diterjemahkan bahwa Roh Kudus itu advokat di dalam hidupmu. Dia mendampingi hidupmu, dia menyertai hidupmu, bahkan tinggal di dalam hidupmu selama-lamanya. Nah, waktu itu Yesus ketika bersama-sama makan bersama murid-muridnya, seumpama saya Yesus, ini murid-murid semua. Ketika Yesus makan bersama murid-muridnya, dia kemudian memberitakan tentang kematiannya. Yohanes 12, 13 nanti baca sendiri di rumah. Ya Rub ya, Yesus memberitakan bahwa kamu akan sebentar lagi gak ketemu aku dan lain sebagainya. Artinya di sini bahwa dia akan pulang, dia akan mati di situ. Ya. Nah, makan bersama murid-muridnya dan lain, dan dia mengatakan bahwa aku akan pergi untuk kembali. Jadi Yesus pergi, tetapi ingat untuk kembali. Nah maka sudah Yesus ditangkap, dia mati, Pak Artoni, bangkit, Paskah itu pada hari yang ketiga dia bangkit, 40 hari dia menampakkan diri seperti ini kepada murid-muridnya. Nah sampai kepada satu peristiwa Yesus makan kembali dengan murid-muridnya. Itu kan ceritanya, Yesus makan kembali dengan murid-muridnya
Dan perkataannya juga sama, bahwa murid-muridnya nggak boleh meninggalkan Yerusalem. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem itu. Karena kamu harus menerima janji Bapa ini tadi. Dan dia mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 1:8 itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu. Dan perhatikan baik-baik, kamu akan menjadi apa? Kamu akan menjadi apa? Sekali lagi, kamu akan menjadi apa? Pendeta, worship leader, pemain musik, singer, usher, kolektan? Enggak, di sini dia mengatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai di mana kau ditempatkan, dan saya harus bisa menjadi saksiku. Lihat konteks ini ya, saksiku. Nah, habis itu kemudian disaksikan oleh dengan begitu banyak orang, dia naik. Fran, sini Fran. Kamu di sini Fran. Ya, sini Fran. Dekat situ, ia naik ke surga. Ya kan? Dan pada satu saat nanti pada hari yang ke-50, itulah yang disebut hari Pentakosta itu, ya. Pada hari yang ke-50 itu Roh Kudus itu dicurahkan. Plek, ambil Pak. Yes. Penolong, penghibur, roh pengantara, roh yang diutus Bapa sebagai advokat itu, bahkan ada yang mengatakan seperti bodyguard, roh kekuatan, roh kebenaran. Pada hari yang ke-50 itu diberikan. Bawa ini. Konteks Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi, ketika kamu terima ini, plek. Konteksnya supaya apa tadi? Buat apa tadi? Supaya apa? Roh Kudus diberikan di dalam hidup kita, Bu Dwi. Konteksnya tadi, kamu akan terima kuasa itu dan semuanya ini, dan kamu akan menjadi saksi. Setelah Yesus berikan itu, berarti dia menggenapi janjinya. Itu kalau saya nyanyikan lagunya Elo itu, bassnya seberapa? Waktu dia pergi, ku akan pergi itu, meninggalkan dirimu, menyusuriku, hidupku. Kamu sini dulu. Baca nanti Yohanes, janganlah kau bimbang, janganlah kau ragu. Tolong senyum, berikan senyuman bagiku. Itu kalau zaman sekarang. Ini joke aja ya. Kalau zaman sekarang, ini lagunya persis sekali ketika dia berpamitan dengan muridnya. Judulnya Pergi Untuk Kembali. Pernah dengar si Diana? Ku akan pergi, meninggalkan dirimu, menyusuriku, hidupku. Lihat sini nak. Janganlah kau bimbang dan jangan kau ragu. Terus berikan senyuman untukku. Sama-sama katakan. Selamat tinggal sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, 10 dino, takkan lama, 40 hari dia naik. Hanya sekejap saja ku akan kembali. Roh Kudus, asalkan engkau tetap menanti. Muridnya disuruh nanti di Yerusalem. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Terus aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi. Asalkan engkau tetap menanti.
Roh Kudus itu pada hari yang ke-50, hari Pentakosta itu diberikan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu, pasti ada sesuatu gejala. Katakan amin. Kalau saya makan, Mami, saya kekenyangan, Mami. Itu ada gejalanya enggak, Mami? Kalau orang kekenyangan itu, Mami? Ada. Orang lapar ada gejalanya, Pak Didi. Orang kesetrum ada gejalanya, Pak Didi. Ada. Orang kepleset ada gejalanya, Pak Didi. Orang kemasukan, saya pakai istilah kasar ya, kemasukan Holy Spirit, Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu, harusnya ada gejalanya enggak? Satu kali kami pernah melayani bersama Pras ke atas ke Menara Doa. Oh, nggak usah jauh-jauh. Ada karyawannya Pak Hendra, ex Osuki. Saya dari Ponorogo ditelepon, Pak, ini ada karyawan yang kerasukan, Pak. Pras masih ingat. Ex Osuki Depak itu, kerasukan. Dan kerasukannya itu bahasanya Korea. Dan waktu saya tanya, itu benar bahasanya ada semua. Hanya bahasanya Korea. Itu tanya Pak Hendra, tanya. Saya bawa ke Sion. Loh, padahal ketika sadar dia enggak ngerti dia ngomong apa. Kemasukan sesuatu roh yang tidak jelas. Ada gejalanya enggak? Bisa seperti itu. Nah, sekarang kita kemasukan Roh Kudus. Konteksnya Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Kau harus punya gejala. Gejalanya apa? Ini kerusakan-kerusakan gereja, banyak mengajar Roh Kudus tidak pada fokusnya diberikan untuk apa? Untuk apa tadi, Lik? Kalau kamu udah terima tadi, untuk apa? Roh Kudus ada dalam hidupmu, bergejala untuk apa? Nah, yang sangat kadang membingungkan kita, harus dibaptis selam, Pak. Lah berarti orang yang nggak dibaptis selam, dia nggak selamat. Enggak, yang benar percaya, Pak. Jadi Roh Kudus tidak pada konteks fokusnya, tapi diributkan kepada sesuatu yang nggak konteks gitu. Roh Kudus, Ruby. Makasih ya, Fran, makasih ya. Ganti Ruby sini, Ruby. Untuk apa? Kalau Roh Kudus itu sudah hadir, itu untuk apa? Karena kita hidup di dalam karismatik. Disinggungkan sesuatu hal, harus berbahasa roh. Nah ini. Harus getar-getar, harus cikla-cikla, harus merinting-merinting. Konteksnya enggak itu, diberikan kepada kita itu menjadi saksi itu, Mas Philip. Bukan saya pas khotbah ini apa saya jadi saksi? Belum. Teman-teman saya yang melayani Mas Sento di sana, dengan dia main musik, itu sudah jadi saksi. Belum. Jadi yang dimaksud, kamu akan bergejala dan kamu akan menjadi saksiku. Belum, kita ini masuk gereja belum bersaksi apa-apa ini, belum. Lah terus Pak Hartoni, yang dimaksud kamu akan bersaksi tentang aku. Lah, saya mbok saksi kayak apa? Bahkan bukan cuma yang namanya, Pak, saya kemarin enggak punya ini, sekarang wah saya dipenuhi kuasa Roh Kudus, saya jadi pabrik, saya diberkati. Bukan itu. Mohon maaf kalau saya singgungkan masuk lagi, bukan juga wah saya jadi ini Pak, saya wah luar biasa, saya jadi disembuhkan. Bukan itu konteksnya. Roh Kudus di dalam hidupmu diberikan itu, roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran diberikan. Wong namanya roh kebenaran kok dimasukkan dalam hidupmu, Lip, supaya kita jadi apa?
Namanya aja Roh Kudus. Dimasukkan dalam hidupmu supaya kita jadi apa? Lah ini hilang, konteks yang seperti ini hilang. Supaya kita apa? Getar-getar. Supaya kita apa? Perinting-perinting. Supaya kita apa? Wah sukacita, wah sukacita. Enggak apa-apa. Wong itu ditulis dalam Alkitab. Enggak masalah. Saya juga selalu berbahasa roh. Saya datang 5:30 ke menara doa. Saya juga berbahasa roh. Tapi konteks Roh Kudus ada di dalam hidupmu bukan cuma terus bahasa roh, bukan karunia juga. Dikit-dikit penglihatan. Sekarang pendeta kalau nggak penglihatan nggak sekti mandraguna. Dikit-dikit Tuhan bicara. Tuhan ini Tuhan bicara nih. Ini Roh Kudus menggerakkan hati saya. Apakah untuk itu Roh Kudus? Dikit-dikit nubuatan. Apa yang kita cari? Apa yang kita rindukan? Gejala apa? Ketika sang roh kebenaran itu hadir di dalam hidupmu, kita mau bergejala apa? Tadi di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa kamu akan terima kuasa. Orang mengartikan kuasa ini udah salah lagi. Dunamis theosnya ini udah salah lagi. Kuasa untuk yang ngusir yang ini. Itu karunia, terserah Tuhan. Tapi yang wajib. Bahasa Arab itu gak wajib buat kita. Nubuatan gak wajib buat kita. Tapi ada sesuatu yang wajib kalau roh kebenaran itu ada di dalam hidupmu. Gejala hidupmu, panca indramu, semua hidupmu itu harus bergejala kebenaran itu. Amin. Amin. Sama cek ya. Saya juga cek Yuyu, sahabat saya, turut berduka cita. Tuhan berkati hidupmu nak. Ketika roh Allah, Roh Kudus ada, pasti bergejala yuk. Gejalanya bukan nambah lagu. Gejalanya bukan hafal ayat. Oh, jadi salah kaprah atau banyak orang mengertikan tentang Roh Kudus itu. Apa yang bisa kamu saksikan? Pak Didi, apa yang kita bisa saksikan kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu? Bangun pagi, ke gereja, apakah itu saksi? Apakah itu mengasihi Tuhan yang seperti itu? Belum, konteksnya bukan itu. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidupmu, kamu akan menjadi saksi. Nah, saksi di sini coba Yohanes 14. PowerPoint saya ya. Duduk dulu, Dut. Makasih, Rut. Pinjam ya, Rut. Coba yuk, sama-sama yuk. Yohanes, ini konteksnya. Perhatiin ya. Jadi lihat, kita terperangkap kepada bawah daripada ayat 15 itu. Kita keperangkapnya seringkali yang dipoinkan yang di bawah itu. Kuasa dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini ada di ayat yang ke-15 itu, ini menyiratkan sesuatu yang penting. Ini lihat nih, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jikalau kamu mengasihi aku, bukan tambah lagu, tambah hayat, pinter-pinteran, hebat-hebatan, sergep-sergepan, semua kegiatan gereja diikuti, setiap hari doa dan baca Alkitab, bukan itu. Tapi di situ dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, baca sama-sama, 1, 2, 3. Keras, 1, 2, 3. Jadi Roh Kudus itu diberikan membooster hidupmu supaya kamu bisa mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi itu apa? Tadi bukan kegiatan gereja. Mengasihi Tuhan itu apa? Baca sama-sama. Kamu akan jadi ini untuk apa? Kalau ada dalam hidupmu untuk apa? Membooster hidupmu untuk apa? Supaya iso nglakokke perintahe Tuhan kuwi ngono lho maksudnya. Lah masa bisa kita melakukan menuruti segala perintahnya? Ndak mungkin. Makanya terus timbul dikatakan, aku akan minta pada Bapa. Men kowe iki iso mengasihi aku, mengasihi sing piye Tuhan? Mengasihi
menuruti perintah apa yang firman katakan, firman Kristus itu. Karena itu tidak mungkin bisa dilakukan manusia setelah dia jatuh dalam dosa. Dia minta kepada Bapa, penghibur, penolong, kebenaran. Dia beserta, dia ada di dalam hidupmu, menyertai hidupmu. Menopo, menuripmu benar melakukan perintahnya, gitu maksudnya. Jadi gejalanya bukan gejala seperti masuk angin meriang-meriang gitu Yefta. Bukan. Lah gitu kalau orang itu dipenuhi Roh Kudus, dia enggak meriang, enggak bahasa roh, apa dia salah? Jadi jangan terintimidasi dengan kata bahasa roh. Jaluk ora apa-apa kuwi dijanjike. Nenek jenengan mau bahasa roh ya ora apa-apa, karena itu enggak mengandung unsur keselamatan, enggak mengandung unsur kebenaran. Nek kendikane peraturannya Tuhan, sang firman itu diberikan dalam hidupmu, dia membosor, dia berikan Roh Kudusnya, kita mampu sehingga melakukan roh kebenaran itu. Artinya di sini dengan roh kebenaran kamu dimampukan untuk hidup benar. Jadi masalah kebenaran itu tidak bisa hanya dioncei dengan doa. Tidak bisa dioncei dengan berpuasa. Kebenaran itu bisanya dioncei ketika peraturan Allah, hukum Allah itu ada di dalam hidupmu dan kamu lakukan. Nah, itu ada perubahan nanti. Video saya bisa disetel, Lip. Kerasin ya, Lip. Cek, bentar. Karena jemaat yang disenengi, sing bangsane diseneni gen bener, itu enggak seneng jemaat. Akan banyak hari-hari terakhir yang cuma untuk seneng dengerin telinganya. Yang diharapkan itu orang yang wah yang fenomenal gitu, di mimbar fenomenal, hebat. Sebentar lip. Klik dulu lip. Yang disukai seperti yang di video ini, itu yang senang, itu yang digeruduk orang. Padahal Roh Kudus diberikan bukan untuk itu. Dadi uripmu ki iso dadi saksi. Lah sing mbok saksike iki dudu mung pujianmu tok, Rup. Dudu kowe dadi pemain musik, dudu bukan itu. Sing mbok saksike kuwi apa to sing ra ketok ning donya iki. Donya iki sing ra ketok dudu doane. Dunia ini yang hilang bukan pujian penyembahannya. Dunia ini yang hilang apanya? Lah Roh Kudus ada di dalam hidupmu, menampakkan apa di dunia ini? Sing ilang kuwi, ngono lho maksudnya. Maka disebut roh kebenaran yang memimpin. Ini hilang konteksnya. Mohon maaf kalau saya berkata keras seperti ini, atau kemudian dengan saudara lihat besok pendetanya model yang seperti di kita nonton itu, nantilah gerudukannya seneng sing seperti itu. Kebenaran sulit karena apa? Dunia itu gak mengenal kebenaran itu. Nah tugasmu itu memperkenalkan dunia sing ra ketok Yesus diketokke, dinampakkan. Sing dinampakke dudu kegiatane, sing dinampakke bener uripmu ngono lho maksudnya. Itu baru gejala Roh Kudus. Suami-suami, apakah istrimu bisa menjadi saksi? Buat kamu sendiri, enggak usah di gereja, enggak usah. Buat suami istri itu bisa jadi saksi. Gejalanya kelihatan, nah itu good. Jangan patokan suami sregepe nang gereja lho Pak, saiki ora umum Pak. Baca apa-apa melu, sel grup melu apa, sel grup ndi diloni kabeh. Apa lho Pak? Sampai Bapak kami yang ada di surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Bisa lho Pak, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semuanya bisa lho, bukan. Saksi yang dimaksud itu adalah menampakkan yang tidak nampak di dunia ini. Apa itu? Kebenaran. Bisa paham, Lip? Saya percaya istrimu lebih senang ketika kebenaran itu nampak daripada kamu banyak berkegiatan di gereja. Ini ngerana sing bener, Lip. Luwih apik ngerti 2 ayat dilakokke daripada beratus-ratus ayat cuma jadi ilmu kebenaran. Urung bener ku ya. Ya Lip, videonya. Nah, lihat. Yang paling menyenangkan, yang paling dicari jemaat.
bahkan di YouTube dan lain. Ini lebih menyenangkan, kerasin bisa. Gayeng toh. Jadi kalau Roh Kudus ini diidentikan ke seperti ini, delok. Oh, tuh. Ini yang dirindukan gereja, jemaat sering. Loh, tuh lihat tuh. Loh, tuh. Heboh yang seperti ini. Pak Hartoni nanti jangan ketawa sendiri deket saya ya. Ini kan yang paling asik. Padahal Roh Kudus itu roh yang tertib. Perhatiin baik-baik. Ketertiban. Lihat tuh. Nah ini pendampingnya. Nah, apakah kamu mau terima Roh Kudus itu? Kamu mau terima? Kamu mau dipenuhi? Lihat. Jadi yang merasuki gejala dunia tentang Roh Kudus yang kayak gini. Lah, apa yang bisa kamu saksikan seperti ini gitu maksudnya. Nah itu dua-duanya pendampingnya ya, pendamping pendetanya, perhatiin tuh. You wind it up. Oh itu Pak Hartoni itu nanti ya. Wah. Ya, stop. Asik yang mana? Ditegur dengan kebenaran. Atau kita lihat yang seperti ini, setiap minggu melihat ini ada pencurahan-pencurahan yang seperti ini, asik yang mana? Kok seperti ini? Saya khotbah ini aja belum jadi kesaksian kok belum. Kok cuman seperti itu? Yang khotbah ini belum jadi kesaksian, saya khotbah ini belum jadi kesaksian, belum. Saya akan menjadi kesaksian ketika kau melihat kebenaran itu nampak di dalam hidupku. Nah, itu baru konteks bersaksi dimanapun juga di bumi. Bumi itu terjemahan Yunaninya GE itu artinya tempat kamu berpijak. Makanya loh, kamu harus jadi garam dan terang dunia. Dunia itu GE itu artinya tempat berpijak yang gelap. Wes ora ana benere dunia ini. Makanya kita datang, Roh Kudus itu datang ada dalam hidupmu. Dimanapun kau berpijak di dunia itu, kamu bisa nguyai, menggarami, menerangi. Dengan apa? Dengan khotbah, dengan cuma kesaksian, nyanyi, muji, nyembah. Ora iso, kebenaranmu itu yang penting. Semua kita di atas mimbar bisa dibuat. Tapi kebenaran yang hakiki tidak bisa dibuat karena itu hanya pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupmu, memimpin hidupmu, bener gitu, maksudnya gitu. Amin. Jangan alergi bahasa roh loh ya, tetap. Mau angkat tangan, enggak apa-apa. Coba angkat tangan sama-sama. Orang kan biasanya gini kan, dua-dua yuk.
Dua-dua. Biasanya kan gini kan, Yung, oh lawa gitu toh. Nah aku kurang cedak. Dekatkan kepala. Yuk semua. Dekatkan kepala. Dikeplai. 1, 2, 3. Yuk. Sadar. Itu Roh Kudus. Itu. Sadar. Ayo benar, sadar. Itu gejalanya. Nek mau ngene apa ngele? Ulah apa? Sulitnya apa? Sulitnya apa, Bu? Berdoa, muji, nyembah, sulitnya apa? Nek mau poso 40 dino aku kuat. Wah, aku kerep. Nek mau ben biar yang menara doa kerep banget, tapi itu bukan itu. Gejalanya bukan cuma itu, ada sesuatu poin yang penting. Kebenaran itu ditampakkan, dikejawantakan di dalam setiap tingkah lakumu. Pas gak di gereja pun Roh Kudus itu memimpin, menampakkan sang kebenaran itu hadir di dalam hidup kita. Sing nyambut gawe yang bener, sing berkeluarga yang bener, sing nglayani yang bener, sing dadi pendeta yang bener, ngono maksudnya. Nah masa bisa orang melakukan itu? Nggak bisa. Maka itu aku akan minta kepada Bapa untuk apa? Bukan buat ngewel-ngewel. Untuk tadi supaya kamu bisa mengasihi. Nah, menurut konteks di sini orang yang mengasihi, orang yang melakukan perintahnya Tuhan. Dudu nek tangiso doa, dudu. Aneh ya. Saya kita ngerti kekristenan, saya sederhana. Wah, kadang kita oke melihat-melihat malah. Kepinteran malah melihat-melihat. Wes sederhana wae. Orang yang mengasihi itu orang yang melakukan kehendak Tuhan. Saya punya 2 anak. Parameter saya menurut konteks ini, kalau dia mencintai dan mengasihi saya, bukan setiap bulan dia kasih uang saya. Udah enggak? Parameter Roh Kudus diberikan dalam hidupmu tadi menurut konteks ini, kamu punya anak tadi. Besok kalau udah gede, kamu di pensiun, dikasih, diseneng-seneng ke. Bukan itu yang namanya anakmu mengasihi kamu, bukan itu. Makanya lihat konteks di sini. Anakmu itu menurutmu mengasihi kamu. Kalau kowe iki ngomong apa? Kowe nek mulai jam 09.00 kudu tekan omah. Ya Pak, dilakukan, itu mengasihi. Daripada kamu dikasih makanan, kamu dikasih uang, neng setiap kamu ngomong jangan pulang lebih dari jam 9. Dia mulai omah malah jam 12. Itu Kristen. Terjebak dengan sesuatu yang itu tadi, sudah memberi untuk Tuhan, wes ngelakoke, mengampuni. Durung ora dikenal Tuhan kowe. Gudel ora dikenal Tuhan, jahat ora dikenal Tuhan. Sekalipun bahasa rohmu itu S7, sampai luar angkasa tingginya. Ora iso, wong bener tanpa peraturan kuwi ora iso. Sak ngertiku wong bener kuwi nek dikai peraturan dirungokke dilakokke kuwi bener. Lah mosok iso menungso ki nglakokke kebenaran. Makanya aku meminta kepada Bapa membooster hidupmu supaya kamu tetap bisa melakukan kehendakku. Abar kuwi meh bahasa roh karepmu, ora ya karepmu ora apa-apa, meh nyanyi muji nyembah, lingguh medun, ndak masalah itu. Tapi gejala yang penting adalah gejala kebenaran. Neng gereja ora telat, neng gereja ora utak-utak handphone, neng gereja ngrungokke, nulis. Iso Tuhan aku bersyukur, terima kasih. Ya itu gejalanya gitu. Nek mung teko tok ngangeti bokong 2 jam, ora ana gunane, ora ana faedahe neng gereja ngono tok. Wis teko wis aku lah neng gereja, ndak ada faedahnya. Yuk lagi yuk. Mohon maaf ya, bengak-bengok kasar awan-awan. Tapi nanti pulang dirasain sendiri. Yang diminta Tuhan datang. Menungso jatuh di dalam dosa karena dia tidak benar. Kalau dia datang menyelamatkan kita supaya untuk apa? Ben dewe bener. Kan ngono tok to jane. Menungso iki salah karena kebenarannya. Dia datang memberikan kebenaran supaya apa? Ora salah meneh, bener. Nah gitu tak temelu Tuhan kan gen bener gitu. Biar bener Lip.
Lik, biar bener ini yang hilang. Yo, lagi yo. Nih ya, tadi ya, jikalau kamu mengasihi aku, ingat, mengasihi bukan kegiatan, kamu akan nuruti. Ternyata konteks mengasihi itu nuruti. Nah, dalam konteks aku akan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa. Untuk apa? Dunia tidak bisa memberikan kepadamu. Nih lihat ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Untuk kebutuhan apa penolong itu Pak Hartoni? Supaya kita apa Pak? Benar. Menolong yang lain supaya Ia apa? Menyertaimu. Dia menyertai kita selama-lamanya. Lah topiknya dia menyertai kita lagi. Untuk apa? Supaya kita apa? Supaya benar tadi. Melakukan perintah Tuhan tadi. Terus. Yaitu, nah Roh Kudus itu apa toh? Roh kebenaran. Dia advokatmu. Pasti bergejala. Saya itu kalau mau apa sesuatu mau ngomong mbek wong sing rada anu gitu ya, itu ndak dibuat-buat budui. Itu kayak sang penolong itu, sang advokat, sang kuasa hukumku itu. Ndak boleh gitu. Mosok gitu, ndak boleh. Lah iso ngomong, om penolong kok. Dia roh kebijaksanaan kok. Jangan mbok gebyau ya wae ngono terus lan ora apa-apa nek ngono nek uripmu bener. Ngono lho, Lik. Ki. Meh apa gitu ya. Mudah gebacot aku kasar mbek kowe mpone ora sengaja. Tapi pulang ndak enak atine kok yo aduh. Ayo, anu to. Lah itu lho Roh Kudus. Langsung saya WA, Lik atau Ki maaf ya Lik, aku tadi ketertutan aku maaf ya, gejalanya mesti gitu. Nggak mungkin dia dendem, nggak mungkin dia iri, dia ya wah kayak orang sing luwih pinter, wah kesuarane luwih apik, ora seneng. Nah itu berbahaya di profetik. Profetik itu satu departemen yang paling berbahaya di gereja. Uyak kae. Neng padahal paling nyentuh Roh Kudus, neng uyak kae kuwi profetik, neng dia ae padha wae. Sing ngene sing ngono sing ora seneng sing ngene ngono. Gilane banget lho ning nyanyine Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus. Roh Kudus apa? Ya. Dibalikke sing bener Roh Kudus iki dienggo apa, Dik? Gitu. Kembali dikatakan, yaitu roh kebenaran. Nih lihat nih, dunia tidak dapat menerima dia. Dunia diterjemahkan G, tempat berpijak yang gelap. Yo ora iso, dunia ini salah kabeh. Sudah tidak ada yang benar di dunia ini. Maka dikatakan time is evil itu. Evil, hari-hari ku jahate ra umum. Lah Roh Kudus memimpin hidupmu. Supaya dalam hari-harimu kamu gak terjebak di dalam jahat itu tadi. Hari-hari itu jahat banget. Kalau kita tidak dipimpin di situ. Hari ini Pak Didik dan Bu Diana bahagia, damai sejahtera. Pulang bisa ribut. Oh jenenge menungso urip ning donya sing ora bener kok iso ribut terus. Tapi bisa di-counter. Di-counternya dengan apa? Roh Kudus yang ada dalam hidupmu mengingatkan kita. Aja ngono Pak Didi. Kuwi bojomu dhewe ora entuk selama-lamanya dia harus ini, harus dia ngelengke. Itu pengalaman saya dengan Roh Kudus. Saya enggak bener-bener tuh dielengke gitu. Gitu loh, Lip. Dunia enggak bisa menerima dia. Dunia enggak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Konteks di sini kebenaran nih maksudnya. Ya. Tetapi kamu yang sudah tadi menerima Roh Kudus itu, kamu mengenal dia.
Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi dalam konteks kalau kita itu ngatakan gini, Tuhan kok ada dalam hidupku, aku ada di dalam hidupmu. Itu melalui apa? Kebenaran. Lah orang iso benar kenapa? Ada perintah Tuhan. Mari yang suka sakit hati, dikit-dikit marah, ndak kenanan, seneng mau ngelawan, pratrimonan, tegelan, seneng menghakimi. Roh Kudus itu Pak Utomo. Aja ngono Gus, aja. Kuwi bojomu lho, dienggo sak lawas-lawase lho. Ayo njaluk maaf, ada gejalanya mesti. Nggak mungkin, dah wes bar itu, wes Tuhan mengampuni, nggak bisa. Dia menuntaskan setiap hal yang nggak beres dalam hidup kita, dituntaskan. Ayo datang nih, minta maaf, sorry ya, ingatkan aku, karena aku baleni seperti itu, ingatkan aku ya Jul, supaya aku nggak baleni seperti itu. Jadi bar itu, amin ya, wes enak, nol gitu. Nah, banyak orang Kristen yang kankeran semua hatinya itu kenapa pahit dan hebatnya, pahitnya, kadang sama istrinya sama suaminya. Neng iso neng gereja bareng, lah iki repot mana gitu. Lanjut. Barang siapa memegang perintahku. Ini konteksnya tadi diberikan kepada kita Pak Hartoni. Aku akan memberikan penghibur Roh Kudus itu. Supaya apa? Barang siapa iso memegang perintahku dan melakukannya. Baca sama-sama. Dialah. Jadi konteks mengasihi Tuhan itu orang yang bagaimana? Bisa enggak melakukan perintahnya? Enggak mungkin bisa. Maka dia memberikan apa? Serang mungkin wong menungso iso bener. Paitono doa muji nyembah poso ora iso wong bener. Itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Gitu langsung. Wah, keliru. Waduh, keliru. Ini semua. Benar, sadar. Wih Roh Kudus. Duh aku gini, aku salah, aku keliru. Dia mengertikan itu. Ngono lho Bu Media. Isino karo awakmu dhewe nek ora bener. Mosok ora isin ton. Nek kowe duwe salah nglayani ning kene ora bener, mosok kowe ora isin karo awakmu dhewe. Wong aku lingguh ning kene, munggah ning kene udan deres, sepatuku regete aku duwe isin karo Tuhan. Tak lapi sik mesti ning kamar mandi. Hanya Tuhan yang tahu. Yo. Jadi gejala dipenuhi Roh Kudus yo. Dudu rumah makanmu apong-apong rame, dudu. Ora usah kenal Yesus wae iso rumah makanmu rame. Ora usah mengimani Tuhan Yesus sugih wae iso. Ning nek meh uripmu bebojon kuwi iso bener, kuwi perlu Roh Kudus. Meh ora geger ribut iki, kuwi perlu Roh Kudus yo. Nek meh rame celukno bumbu tukang masak sing iki iso tanpa Yesus bisa. Apa wong sing sugih sak donya iki Kristen? Apa rumah makan sing tokone rame banget kuwi Kristen? Ning nek meh uripe bener kuwi. Bebojon rukun, damai, seneng, sukacita. Aduh, disyukuri untuk Bapak. Terima kasih Tuhan. Itu karya Roh Kudus. Jadi menungso kuwi pada dasarnya setelah jatuh dalam dosa kuwi bejat kabeh. Ora ana sing bener wis. Nah, makanya Bapak ngerti. Kamu banyak mak berkegiatan yang gereja kuwi urung bener, urung bisa bersaksi. Tak kei Roh Kudus ya. Nggo apa to booster uripmu kuwi mau. Ben ora kena corona sesi 5. Wes, Jung. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku.
Jadi kalau saya ini khotbah, saya dikasih Tuhan enggak? Menurut konteks ini, kalau saya khotbah, siang malam saya khotbah, itu saya sudah dikasih Tuhan belum? Kurang. Tapi saya dipastikan Tuhan pasti mengasihi saya. Kalau saya apa? Melakukan perintah. Saya enggak butuh uang anak saya enggak butuh roti anak saya. Yang saya butuhkan ketika saya ngomong, Yan kowe ngene ya Yan, ya Pak, dia melakukan. Lu HP orangnya aku apa-apa. Ning setiap aku ngomong dia melakukan. Itu mengasihi Tuhan. Jadi kadoan banget wong ngerti Roh Kudus ini kadang liar, nyangen di-ngendi. Dadi sing bener. Penak banget urip bener iki. Aja aneh-aneh. Bener Mas. Manut apa yang dia katakan. Enak banget urip iki. Tenan, itu kuasa kok. Sedulur percaya, firman itu berkuasa. Nah kadang kalau dia ada di dalam hidupmu, itu supranatural, kadang alogik kadang. Karena memang firman itu seperti itu. Kon fayakon itu kadang bisa seperti itu. Ya memang sifatnya seperti itu firman. Sing kaya kok golek ngene angel ya, kok aku iso gampang ya, itu firman. Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Baca sama-sama keras. 1, 2, 3. Dan aku, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu, dalam hidupku. Dan aku, Yesus itu akan menyatakan. Jadi ketika kamu lihat saya, itu yang dikatakan Paulus. Hidupku bukannya aku lagi. Hidup yang kuhidupi, di dalam dia aku hidup, di dalam dia aku bergerak, di dalam dia aku ada. Yang kuhidupi, yang nampak itu, Kristuslah itu yang nampak dalam hidupku. Itu pekerjaannya Roh Kudus. Ini nanti endingnya, menyatakan aku nanti. Kalau dia tepat dalam hidupmu Gus, orang lain itu, dunia yang tidak mengenal, akan mengenal aku. Melalui siapa? Melalui Yesus. Tutu, Yesus yang munggah ning swarga. Melalui siapa? Melalui kita, Roh Kudusnya ditinggalkan dalam hidupmu tuh. Biar nampak Yesusnya. Lah sing mau nampake mau tutu kuwi. Yang dinampakkan cuma yang seperti itu. Gua biuriminya, gua blak, apa gue bener kowe? Ya. Bukan. Ketok neng kanca-kancamu profetik. Yesus ku kental ketok. Wah. Ketok banget. Nathan iki lho beda. Ketok ya memang kudu bedane wong kita beda karo donya kok. Nyo, Ses, Noni, ketokno di tempat perkumpulanmu. Kowe harus beda. Nek kamu sama, lah apa gunanya fungsinya Roh Kudus? Enggak ada bedanya berarti kita dengan dunia. Kamu juga enggak kenal dia enggak ada di dalam kamu. Tetapi Moses, kalau Tuhan ada dalam hidupmu, Roh Kudus ada di dalam hidupmu, kamu berbeda dengan dunia. Gejalanya pasti berbeda. Ayat terakhir, saya minta terjemahan sederhana Indonesia. Yohanes 16. Yang terjemahan sederhana Indonesia. Bisa Mas Anton. Ingat ya, Kristen bukan penampakan. Kristen itu nampak. Yesus bukan penampakan. Allah yang ada di luar sana semua penampakan. Karena dia tidak menyatakan dirinya. Tapi Allah yang kau sembah, dia bukan penampakan. Yesus, Allah itu, dia menampakkan dirinya. Sebagai 100% manusia dan Allah. Ketika dia naik, kita tidak ditinggalkan yatim piatu. Tetap ditinggalkan Roh Kudusnya itu. Nah, tugasmu menampakkan yang tidak jelas di dalam dunia itu. Karya Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu itu. Bener. Bisa? Ini yang TSI toh. TSI ya. Ini dulu nggih sebagai penutup nggih.
Pak, yuk kita baca sama-sama ya. Atau saya bacakan biar jelas. Ini konteksnya seperti ini. Masih banyak loh hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian jemaat guys. Tetapi kalian tidak mungkin sanggup menerimanya. Tidak bisa. Kamu tidak akan sanggup. Umeh urip bener wis ora mungkin iso. Tapi lihat nih. Namun, nah ini loh. Namun, sing kowe iki angel terbelenggu meh bener ndak isa itu. Aku yaitu namun ketika roh kebenaran itu datang, dialah yang akan nuntun supaya baca sama-sama. Ngerti, baca sama-sama. Segala ajaran yang lagi. Wes ya. Karena dia tidak akan berbicara pada dirinya sendiri, melainkan hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari Bapakku. Dia juga akan memberitahukan kepada kalian apa yang akan terjadi nanti. Ya, terus. Yuk, lanjut. Oh, bukan yang ini konteksnya. Bukan. Coba ya, saya bacakan di dalam Alkitab saya. Terjemahan sederhana Indonesia lebih jelas sekali dikatakan seperti ini. Yohanes 16, 7 sampai yang ke-13. Ya, Yohanes 16, 7 sampai 13. TSI ya, tak ulang ya dulur nggih. Mohon maaf ya, nih lihat nih. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu ya, jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan datang mengutus dia kepadamu. Nah ini, dan kalau ia datang, ia akan, terjemahan sederhana Indonesia dikatakan gini, ia akan menginsafkan, sorry. Ulangi lagi. Tetapi sebenarnya lebih baik bagi kalian kalau aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku tidak pergi, roh penolong itu tidak akan datang kepada kalian. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kalian. 8, nih. Pada waktu roh penolong itu datang, dia akan menyadarkan orang-orang yang ada di dunia ini bahwa pendapat mereka salah tentang ketiga hal ini. Tentang apa? Dosa. Tentang apa lagi? Tentang caranya orang bisa jadi benar dalam pandangan Allah dan tentang pengadilan terakhir. Terus lanjut 9. Pertama, tentang dosa. Dia akan 1, 2, 3 apa? Dia akan sudah 1, 2, 3. Dia akan sadaro. Panca indramu, sadaro. Pertama tentang dosa, dia akan nyadarkan bahwa mereka berdosa kalau tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Kedua tentang cara menjadi orang yang benar loh lagi. Di mata Allah, karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak lihat aku lagi. Roh penolong itu akan menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan, baca sama-sama. Aku sudah membuka jalan sehingga apa? Manusia bisa menjadi dalam pemandangan pendeta. Pendeta bisa membenarkan kegiatanmu. Oh ya, ini benar kita ngesuk doa. Oh ya, ini melu iki sel grup. Pendeta bisa membenarkan kegiatanmu. Tapi kebenaranmu tidak bisa dibenarkan kecuali oleh Bapa di surga. Jadi saya nggak pernah tertarik dengan orang sregepnya seperti apa di gereja. Bagi saya biasa. Wong nganti ngerti Alkitab nganti bagiku itu biasa. Tapi kalau orang itu bisa benar dalam pandangan Allah, parameter Allah membenarkan kita kalau ada perintah yang dilakukan.
Tentunya semua karya iman, anugerah iman diberikan kepada kita. Ya, dan ketiga tentang pengadilan terakhir, dia akan balik lagi, dia akan menyadarkan orang-orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi. Karena sekarang iblis penguasa dunia ini sudah dinyatakan bersalah. Tanggung ya, tak sambung ya dengan konteks yang ketiga tentang penghakiman yang terakhir ya. Rahasia di dalam hidup ini, salah satunya ada 3 hal yang sedulur pasti ngerti, harus tahu. Kita pasti mati. Katakan amin. Ini harus ngerti, manusia harus ngerti ini dulu. Nah, kematian manusia itu datang di dalam hidupmu, itu ada 3 hal. Makanya pemazmur mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar aku beroleh hati bijaksana dalam dalani urip. Ada 3 hal. 1, katakan sama-sama, waktu. Waktu. Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, Januari, mau Natal, mau Paskah. Di saat itulah nantikan Tuhan pasti memanggil hidupmu di dalam hal waktu itu. Makanya hari-hari itu jahat, bijaksana dengan waktu. Pas neng gereja ya iso mati, pas khotbah ya iso mati, pas mangan ya iso mati. Lah Roh Kudus mimpin hidupmu, hati-hati. Waktu, itu yang pertama. Yang kedua, tempat. Kau nggak bisa milih. Mau di rumah sakit, mau di doa fajar, di Sion, di bawah, mau di menara doa. Di saat itulah pun, engkau pasti dipanggil Tuhan. Ada manusia yang bisa melangkai waktu dan tempat? Ada orang yang bisa melangkai kairosnya Tuhan? Dia cuma weling. Di mana ada waktu, di mana ada tempat, hati-hati, aku mesti teko. Roh Kudus memimpin, membuka jalan, hati-hati, hati-hati berkeluarga, hati-hati bergaul, hati-hati melayani, hati-hati kerja, hati-hati dalam hal apa, hati-hati. Karena kamu punya pemimpin, advokatmu itu. 2, waktu, tempat. Yang ketiga, cara. Cara ini diterjemahkan, kamu sedang apa? Tuhan bisa panggil kamu pas sedang apa itu. Butin, selamat ya. Sukses ya Bu. Butin ini kerjanya ngitung uang. Tadi Butin tidak bisa membatasi waktu. Bisa di rumah kita dipanggil Tuhan, bisa pas di bank kreditnya dipanggil Tuhan, di mobil tidak bisa. Pas maem, tempat yang tidak bisa milih Bu. Yang ketiga, Butin sedang berkegiatan apa? Pastikan pas berkegiatan apa itu Tuhan juga bisa hadir. Saya kaget. Teman saya lari-lari di depak itu ngebel saya. Ayo toh Pak Gus, olahraga, biar sehat. Olahraga. Itu Mi, di depak itu ngelilingi dia. Ayo Pak Gus, bangun, jangan bermalas-malas. Wah, hidup sehat Pak. Gitu. Oh, wes. Oke, saya cuma gitu. Teman saya, pendeta juga. Hidup sehat Pak, iya penting. Lah lari-lari kan sehat Pak Didik. 5 menit aku dibel, mati kowe piye to? Matine ning depak. Age lari-lari. Bawa ke McD wah bablas. Aja sok-sok nek urip. Karena sang empunya cara, empunya waktu, empunya tempat. Dialah Tuhan. Tugasmu adalah Dia membuka jalan, Dia memimpin hidupmu di dalam kebenaran itu. Dia harus ngerti, kamu harus ngerti. Belok, bukan sini. Ini kamu kebelandangan. Belok sana, mundur dulu. Nah, ini baru benar. Nanti nek mengkong-mengkong lagi, ini dia ngomong, kleru Gus, mundur sih, keliru. Ya, wes ya, oke. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Itu Roh Kudus. Ya.
tularno, nampakno di multimedia. Kowe bedani, kudu ngono. Lah nek semua individu bedani, ndah senenge kaya ngopo Yesus kuwi ning gereja kene. Nek ora ana bedane, engko dadi batu sandungan uripmu. Termasuk aku, dadi pendeta ning batu sandungan nggo jemaate. Ndak boleh. Kamu jemaat harus bisa merasakan pelayanan saya. Gaenen repot aku, kuwi tugasku. Ora mung penak. Gaenen repot aku. Kuwi tugasku. Kuwi Roh Kudus. Pak Didik, gawenan repot aku neh nang Purwodadi, Pak. Gawenan repot gereja iki nek butuh pelayanan apapun, gawenan repot. Kuwi memang kudu tugase ngono gereja iki. Harus mau direpotkan jemaat. Pak Hartoni, kok nek ana sing matine celuken aku, Pak. Meh jam 3 esuk celuken, Pak. Celuken ya kene full timer kene barang celuken, kudu tangi. Bener ndak? Aja pekewo, bener ndak? Ora iso, tengah-tengah tok pendeta ora iso. Kuwi kudu guna, dudu khotbahe. Uripe iki lho sing bener. Khotbah angel sepiro to, Pak? Ning kowe iso ngrasake uripku kuwi sing angel, Pak. Lah kuwi Roh Kudus iki, Pak. Sampai gue aduh beda. Nah, itu Roh Kudus. Nah, aku dhewe ora iso tak gawe-gawe, itu pencitraan namanya. Aja sungkan. Ya, butuh doa, konseling, hubungi, harus repot gereja ini. Butuh bimbingan, doa apa? Datang. Itu tugasnya gereja ini, full timer, tugasnya. Termasuk saya yang bukan full timer. Kalau saya sudah ngomong pelayan Tuhan di tempat ini, kuwi kudu gelem rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, rugi kabeh. Kenapa? Itulah salah satu cara menampakkan Yesus di dalam hidupmu. Nek kowe sithik-sithik hitung-hitungan, sithik-sithik iki jam piro iki wis wayahku wis gah aku wis gen kae lah. Nek aku gelem ngono, dulur, aku dudu full timer, kabeh tak limpahke gereja iso. Repot ki mati kene wis kuwi wis gen gereja. Tapi ndak isa Roh Kudus iki, Gus, mangkat. Padahal orang ketika repot, anak saya ulang tahun, pas mau doa di bel. Ada yang meninggal, oh ya enteni ana sik. Lah padahal semua bilang, "Loh ki anakmu ulang tahun ora apa-apa, ben didoake biyen." Indah isa Roh Kudus kuwi kebenaran kok, Bu. Ulang tahun ini sesuk iso do iso. Ning iki wis cepet ki penting banget selak mati. Wah, nek cerita dadi pelayan Tuhan kuwi, waduh. Enggak mudah. Khotbah gampang banget, Pak. Ning nek sepatu iki terus medun ning ngisor iki sing angel. Nek ngene gampang. Medun. Nambani sing lara, sing terluka. Goleki sing gaene pindah gereja ndi wong biyen jemaat kene. Didandani. Engko nek wis bener pindah, nek belum bener aja pindah gereja kene. Engko nek ndi marai ngregeti. Bener sik agek pindah. Piye to? Kok malah ndomblong kabeh. Bener ndak sih, Dulur? Selama belum bener jangan pindah. Bener sih baru pindah. Buka gereja ora apa-apa, pindah. Neng bener. Kok iki kowe kudu gelem direpoti lho. Wis cilik wis nglayani Tuhan. Kowe kudu gelem direpoti. Ya, aja hitung-hitungan, termasuk duit, tenaga, cintamu dengan Tuhan diukur dengan itu tadi. Ton, kowe wis senior, aja sakarepe dhewe ning gereja. Tenanono ton. Iki contoh sakarepe dhewe iki umpamane aku ngomong contoh. Termasuk dudingan aku ton, dudingan ton. Pak Agus. Ngomong Pak Agus, kowe aja sakarepmu dhewe dadi pendeta. Iya, makasih ya ton. Ora apa-apa lah, apa ta bedane pendeta karo pelayan? Ora ana bedane panjenengan kali kula. Sing beda mung kebenaran itu tolak ukurku mung kuwi. Jabatane apa sih?
Strata pendidikan itu apa sih? Yung. Sing bedani lak mung Pak Agus iki ngene. Nah, iku lho Yung sing mbok golek iki. Gitu ya. Ngaten nggih. Amin. Budeku londo sih, Mbak Yuli. Bener enggak Mbak Yuli? Mbak Yuli ini luar biasa, nenek moyang doa fajar. Ini seperti Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Wono terus nek doa fajar. Saya menghargai kamu, Mbak. Aku belum bisa seperti kamu. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Mbak Yuli. Aku menghargai kamu. Sangat menghargai kamu. Tadi enak, nek wis gereja ki seduluran, terus keluarga. Enak banget tadi gitu. Tadi enak gitu. Oh gini toh, ayo kita gini ya, gini enak gitu. Wah. Ngentek-ngentek ke wetu wong Crigis. Nggih, turah lambe iki nggo apa ning gereja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bisa nangkep ya? Jangan dibawa kemana-mana ini. Ini buat nuntun ben bener. Habis itu mau bahasa ronda terserah. Duduk nyanyi getar-getar terserah. Karena tolak ukur Tuhan hanya satu, kebenaran. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Minta bass-nya. Yuk imam-imam yuk, bantu saya yuk. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan bersama, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Pujikan bait yang pertama ya. Yuk. Bapa kau mendengar. Bapa kau mendengar seruan hatiku. Terima kasih Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Engkau selalu menemani Tuhan. Roh Kudus-Mu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Bersama-sama mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Mengalir kuasa-Mu, mengalir ya Tuhan. Bapa kekal mulia, Engkau hadir bersama kami,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersamamu Bapa. Sekali lagi ya, kita ulang dari depan. Bapa, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepas dari kasih-Mu yang besar, Tuhan. Lewat lembah gelap Kau temani aku. Roh Kudus, Holy Spirit, Engkau bekerja. Segala kebaikan dan kebenaran itu hadir bersama kami. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Bapa, mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang